Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari asal Rasulullah bin Hida wa bin Haq bin Hida wa alati bin Hudi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya jamaah rahmatullah, alhamdulillah kita memberikan selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah 2 kali kita sahur dan sudah 2 kali kita buka. Jadi 2 hari sudah kita lalui. Ada perkiraan salat kita di tahun 1441 Hijriah ini kalau kita klasi mungkin tidak sampai 30 hari. Jadi seperti 14 kita berusaha untuk merealisasikan fungsi dari diturunkannya atau diperintahkannya sahur bulan Ramadan ini sebagai bagian dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Takwa itu secara umum kan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Karena istilahnya adalah segala, tidak ada pilih-pilih. Kita atau orang beriman itu boleh saja tidak melakukan sampai diperintahkan dengan catatan. Bukan karena dia tidak meyakini kebenaran yang diperintahkannya itu, tapi dengan adanya segala-galanya. Contohnya adalah sahur. Sahur bulan Ramadan itu seseorang yang sedang musafir boleh tidak sahur pada saat yang melakukan musafir agar sekali. Jadi kalau sakit itu kan tidak mungkin lagi meskipun secara medis tidak dimungkinkan ada pilihan. Tapi ada sesuatu bahwa dalam hatinya itu dia melakukan sahur di bulan Ramadan, di hari-hari di Ramadan. Nah demikian juga dengan larangan itu harus kita ketahui semuanya. Karena itu kan umat Islam itu kan umat yang paling pembelajar di dunia, sejak dalam ayunan sampai nanti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpesan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan muslim itu kan ilmu apa tuh? Untuk ilmu apa ya? Semua itu ilmu yang berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah, hubungan Allah dan hubungan kita kepada manusia. Amin. Untuk cara umat jadi nas kan itu. Kita ini kan dinyatakan sebagai umat yang terbaik. Terbaik itu yang segala aspek yang dianggap baik oleh manusia pada umumnya yang beriman maupun yang tidak beriman. Kalau penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dianggap sebagai suatu kebaikan dan terbukti memang memberikan kebaikan. Meskipun tadi potensi keburukan itu kan ada. Nah harusnya barusan cukuplah. Kalau yang namanya kesejahteraan sosial tidak adanya pakai kesulitan dan dianggap sebagai suatu kebaikan, umat Islam harus paling depan. Mestinya tidak ada umat Islam yang miskin. Karena itu kan pada saat Pak Presiden Rasulullah pun kan membagikan zakat itu sulit karena nggak ada lagi. Itu adalah ibrah-ibrah yang mudah-mudahan tetap ada pada diri kita masing-masing sehingga kembali ya, takwa itu kan menjalankan segala perintah dengan upaya maksimal dan menjauhi segala larangan dengan upaya maksimal juga. Kalau kita tidak maksimal nanti di akhirat akan ditanya orang mengakui sebenarnya bisa enggak. Terus kemudian tingkatan tertinggi dari orang yang beriman kan bertakwa. Nah, karena kita sudah jalankan sahur, paling tidak kalau yang sekarang di sini kan pasti sudah semuanya. Kalau toh besok dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nanti malam, itu pasti ada catatan di mana orang harus jalankan sahur itu sudah ada akan ditanya. Nah, kira-kira itu sampai sejauh mana supaya kita dalam menjalankan segala perintah Allah dan dari segala larangan. Nah, kita kan tahu bahwa perintah Allah itu disampaikan lewat Rasul, Nabi dan Rasul kita kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu hadis yang berkaitan dengan sahur kan tata sahur, pak inna sahur barakah. Jadi bersahurlah karena di dalam sahur itu ada barakah. Ini adalah perintah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadis dari Bukhari 1993 dan Muslim 1993. Waktu itu kan mengkabarkan tingkat tertinggi dari hadis. Nah, hal seperti itu kita harus paham. Jadi kalau misalkan ada suatu viral atau ada khobar, kemudian karena suatu hadis, kan kita itu gampang sekali sekarang ini.
Kalian punya hati itu tinggal cari aja, di search statusnya apa, nah, gitu. Ada di situ, selalu ada. Ya. Nah, netapkan Allah itu adalah yang paling tinggi. Kalau statusnya baik itu masih meragukan. Kalau statusnya palsu, bukan, ya sudah dianggap sebagai suatu aliran saja. Nah itu harus masuk ke dalam sensitivitas diri kita masing-masing. Alat sudah ada, meskipun bukan buatan kita sudah membelinya. Nah sekarang kan akses memungkinkan jika kita mau klik atau tidak. Jangan hanya kembali tadi Rasulullah kan berpesan bahwa dalam sahur itu ada berkah. Ulama berpendapat sahur di dalam bulan Ramadan, dalam sahur di bulan Ramadan itu statusnya sunnah apa? Pemahaman kita sebetulnya kan sunnah itu harus dilakukan berbeda. Kalau tidak dilakukan ya tidak apa-apa sebetulnya. Jadi kan dalam benak kita tanamkan itu lebih baik dilakukan tertentu bahasa anak negara kan seperti itu. Daripada hari itu kan kita harus bisa sahur. Sahur itu kan waktunya kan waktu tertentu seperti malam terakhir jam 10 malam makan banyak ya bukan sahur ya makan malam. Dibiarkan sahur ya tanda tanya kan. Kenapa dia nggak sahur jam 3 jam? Nah, barokah itu adalah kebaikan yang terus-terusan kan nggak aneh. Bahkan sahur ada barokah. Nah, jamaah yang Allah, hakikatnya bukan Allah dan Rasulullah yang tahu, tetapi kan hikmah bisa kita ambil. Yang pertama, kalau kita mau sahur sesuai dengan waktu yang disyaratkan atau ditentukan oleh Rasulullah SAW, itu kan bagian dari ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Tapi Allah wali Rasul itu kan sesuatu yang melekat pada orang beriman. Kalau ingin meningkatkan kualitasnya itu menjadi bertakwa. Gitu. Tadi kan imamnya membaca surat apa saja ya, Al-Quran itu kan dibawa ibadah sholat dan sebagainya. Itu salah satu kan ketaatan itu kan ciri-ciri bisa menarik ya. Kalau kita ya meskipun sebenarnya nggak ada, kalau kita itu mengkaji Al-Quran itu dengan membaca terjemah aja lah, tapi dengarkan hati kita membaca Al-Quran itu kita langsung tergetar hati kita. Meskipun tidak sendiri mereka yang tidak sepenuhnya paham bahasa Arab mengatakan itu, tapi konten yang lain saja. Kembali jadi ada barokah, ada kebaikan terus. Nah, hikmahnya apa? Kalau hakikatnya kan kita sudah malam lah, kepada Nabi Muhammad Rasul taat. Salah satu hikmahnya sebetulnya kan di dalam agama kita Rasulullah itu menjalankan sholat qiyamul lail tidak pernah putus. Karena itu di dalam ajaran ataupun apa namanya hadis dari Rasulullah. Jadi Rasulullah itu meskipun dalam sholat itu kan tidak hanya sahur, sholat itu tidak ada rukshohnya. Terus relatifnya dalam Rasulullah kan katakan tidak ada kecuali qiyam subuh. Dan satu, Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan qiyamul lail meskipun dalam keadaan mustahil. Nah, barangkali salah satu hikmah yang bisa kita ambil kalau kita itu terbiasa bangun malam seperti malam yang dilatih dari saat kita melaksanakan Ramadan ini nanti berlanjut. Yang senang sahur sunnah enggak, karena kita akan kelanjutan dari kebiasaan kita untuk melaksanakan apa yang itu adalah sunnah muakkadah. Sebetulnya kan selama ini kan bahwa rawatib itu yang diajarkannya sebagai sesuatu yang muakkadah. Yang mulai itu sebenarnya kan sedikit lebih tinggi statusnya. Karena Allah nggak pernah meninggalkan meskipun dalam keadaan musafir. Dalam keadaan musafir, kok dia subur, dia surga. Bagi yang akhir, bagi yang tidak. Kecuali dari kok dia subur. Nah, dengan demikian kita jamaah menikmah tidak saja sekedar bahwa kita itu harus bangun untuk makan sahur, dan mungkin juga bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwa untuk bangun untuk ekor. Dalam agama kita itu sangat menghargai usaha. Kok tidak ada hadis bahwa bukan itu ada barokahnya, tidak ada itu. Itu kan sebagai bagian dari perenungan kita sebagai maka seperti itu. Jadi kalau boleh sebagai muslim malah tak tidur atau kata-kata itu banyak. Bukan berarti bahwa kita sekolah sampai satu sudah tidak tak akur, tak tidur tidak. Setiap kita sudah dengan sukarela anak muslimun itu sudah harus siap bahwa kita harus mau untuk belajar terus.
terus tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, dan tidak mengenal status kita. Apapun status kita, yang sebenarnya kita belajar. Mudah-mudahan kalau kita atau suasana bulan Ramadan ini memberikan suatu inspirasi baru bagi kita semuanya, bahwa pada akhirnya kita ingin hidup dengan dia kholidina fiha abada, seperti itu. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Oh, hidup bahagia dunia yang terbatas pun sudah suatu usaha yang luar biasa, apalagi hidup di akhirat yang abada, tidak ada batas akhir. Berarti itu kan mungkin pasti kerja, pasti butuh usaha dan kesungguhan yang luar biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.